Halo sahabat di kelas channel. Menyambung pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1. Kali ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya kita telah mendengar cerita Edo yang berkunjung ke rumah Pak Rudi. Dia melihat-lihat kelinci milik Pak Rudi. Kali ini kita akan mempelajari gambar ilustrasi dari foto Edo yang sedang bermain kelinci. Coba kita lihat. Gambar ini merupakan contoh rangkaian gambar ilustrasi. Ada 4 gambar yang masing-masing gambar mengilustrasikan cerita tentang Edo. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar-gambar ini membentuk suatu rangkaian cerita, sehingga dapat disebut gambar cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi suatu bacaan. Gambar 1 menceritakan Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Keempat gambar tersebut membentuk suatu cerita dalam rangkaian gambar cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi suatu bacaan. Contoh gambar ilustrasi yaitu cerita gambar, komik, pamflet, cover, dan karikatur. Sesuai tujuannya, gambar ilustrasi itu untuk memperjelas dan biasanya objek yang digambar berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar. Sobat di kelas, jika kalian ingin membuat gambar ilustrasi, tentu ada tahapannya, yaitu menentukan gagasan utama atau ide dari gambar ilustrasi tersebut. Yang kedua, membuat sketsa gambarnya dan mewarnai gambarnya. Kita bisa kreatif untuk memberikan cerita dalam rangkaian gambar ilustrasi sesuai dengan bahasa dan imajinasi kita terhadap rangkaian gambar tersebut. Nih, misalnya Kak Agil tunjukkan rangkaian gambar ilustrasi yang ceritanya masih kosong. Kira-kira sobat di kelas bisa ceritakan isi dari rangkaian tiap-tiap gambar ini? Coba ceritakan dalam hati. Video di pause dulu ya. Iya, bagus. Mungkin seperti itu prosesnya dalam memberi cerita rangkaian gambar ilustrasi. Terkait materi organ gerak hewan, coba perhatikan gambar berikut. Hewan ini memiliki organ gerak berupa kaki yang fungsinya untuk meloncat dan berlari. Hal itu sama dengan hewan-hewan lain. Misal, ikan dengan siripnya untuk berenang, burung dengan sayap untuk terbang, kuda dengan kakinya untuk berlari, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Coba kalian sebutkan hewan apa lagi
dengan organ gerak serta fungsinya. Sering-seringlah berlatih dan belajar agar sobat di kelas memahami materi ini. Terkait teks organ gerak hewan, Kak Agil akan tunjukkan teks berikut. Coba ada berapa paragraf? Mana ide pokoknya atau gagasan utama dari setiap paragraf? Dan mana kalimat penjelasnya? Mari perhatikan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya yang menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Coba perhatikan teks tersebut. Ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Iya, betul. 3 paragraf. 1, 2, dan 3. Sekarang kita perhatikan paragraf pertama. Kira-kira mana ya kalimat ide pokoknya atau gagasan utamanya? Iya, ikan memiliki alat gerak yang unik. Sedangkan kalimat lain itu merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya, perhatikan paragraf yang kedua. Mana kalimat ide pokok atau gagasan utamanya? Iya, betul. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya, perhatikan paragraf ketiga. Mana ide pokok atau gagasan utamanya? Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Demikian pembahasan materi ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Agar mendukung pengembangan channel ini, silakan subscribe, like, and comment.